Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat sengit dan sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kenapa pertarungan ini sangat sengit dan sangat menarik? Karena evolution bar daripada kedua pemain antara Hikaru Nakamura berhadapan dengan Fabiano Caruana. Evolution barnya itu naik-naik turun guys. Wow, luar biasa. Menurut saya ini adalah partai gila, partai yang sangat-sangat gila. Bagaimana keseruannya? Bagaimana Hikaru Nakamura menyiksa Fabiano Caruana? Apakah Hikaru bikin Nakamura bingung? Mari kita ke pembahasannya. Ya, dalam partai kali ini Caruana megang buah putih sementara Hikaru megang buah hitam. Caruana memulai dengan D4. Hikaru balas dengan D5. Caruana C4. Hitam C6. Putih pion kali pion. Pion kali pion makan-makan. Putih kuda C3. Hitam kuda ke F6. Putih gajah F4. Hikaru kuda C6. Putih E3. Hitam A6. Putih kuda ke F3. Hitam gajah G4. Yup, langsung saja dipining ya. Kemudian putih H3. Langsung taktis ya, mengusir gajah. Hikaru gajah kali kuda. Ya, sesuai dengan arahan daripada Stockfish. Gajah gebuk kuda. Menteri gebuk gajah, makan-makan. Hitam E6. Putih gajah D3. Hitam gajah D6. Putih gajah G5. Hitam gajah E7. Yap, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini ya, untuk menghindari pining ya. Jadi dalam pertarungan kali ini mereka ya selalu mengusahakan yang namanya pinning ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mengunci pergerakan daripada lawan ya. Kenapa Hikaru menarik gajahnya ke E7 untuk menghindari pinning ya. Pinning gajah daripada Fabiano Caruana yang sangat kuat di G5. Yap. Kedua pemain rokade, putih rokade, hitam rokade. Putih benteng ke C1. Yap, sesuai dengan ini ya, arahan dari Stockfish ya. Jadi kalau 10 langkah baru opening ya, saya melihat masih banyak kok mirip-mirip dengan langkah daripada komputer. Kemungkinan ya para super grandmaster ini mereka belajar dari komputer ya, sehingga langkah-langkahnya banyak yang mirip. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kemudian hitam H6. Putih gajah H4. Hitam kuda E8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya menukarkan gajah yang ada di E7. Gajah G3, Caruana nggak mau dia. Putih gajah ketiga nggak mau menukarkan gajahnya. Kemudian hitam gajah D6 ya dipaksa. Tadi ditolak, sekarang dipaksa sama Hikaru ya. Putih kuda A4 ya, sesuai dengan arahan Stockfish. Hitam gajah kali G3, boom ya. Gajah kali gajah, menteri kali gajah, makan. Hitam kuda D6. Putih kuda C5. Yep, ini sangat bagus sekali ya kawan-kawan kalau kita perhatikan. Kuda daripada Caruana di C5 ini sangat bagus sekali. Ini semacam outpost ya, outpost yang sangat bagus sekali. Kemudian hitam benteng C8. Putih A3. Hitam A5. Putih menteri G4. Hitam menteri E7. Putih menteri D1. Yuk, balik lagi ya, balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian hitam B6.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir kuda. Karwana kuda ke-4. Hikaru B5. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke A7. Yep. Ini kita masuk pada permainan babak tengah ya, atau middle game. Ya, dalam permainan middle game itu biasanya kita harus dituntut untuk seperti penyihir ya. Ya, kita dituntut untuk memainkan permainan yang taktikal ya, yang sangat taktis ya. Kemudian putih menteri ke E2, hitam menteri D7 untuk mencari posisi ini ya yang lebih bagus. Putih B3, hitam benteng C6, putih benteng C2, hitam benteng ke C8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam kuda ya, mengancam kuda yang ada di C3 ini. Yap. Karwana benteng ke C1. Yap. Kenapa mereka ya berebut posisi di file C ini? Karena file C ini sudah terbuka guys ya. File C ini sangat bagus buat pergerakan buah lawan ya, sehingga diperebutkan. Kemudian hitam membalas dengan G6. Putih H4. Hitam raja G7. Putih G3. Hitam benteng C7. Yap. Ditambah lagi guys ya. Kemungkinan besar menterinya akan ditarik ke ya, menteri Hikaru ini akan didobel lagi ya. Kemungkinan besarnya akan didobel ke C8. Kemudian putih menjawab dengan menteri D2. Taktis ya. Hitam menteri C8. Yep, benar saja. Benar saja dugaan saya. Ya, ini biasa disebut dengan teknik baterai ya. Kemudian putih menjawab dengan kuda ke E2. Hitam benteng kali benteng, putih benteng kali benteng, makan. Hitam benteng kali C2 ya. Ya, ditukarkan saja ya bentengnya. Putih gajah kali benteng, hitam kuda ke C6. Putih menteri C3, hitam B4. Putih pion kali pion, ya langsung saja ya dimakan pionnya. Karena pionnya ini sangat nakal banget guys ya, nakal bingit ya, harus dipukul lah ya. Pion kali pion, kuda kali pion, kemudian menteri kali C8, yep. Menterinya ditukar ya, langsung saja ke endgame ya. Sejauh ini kita perhatikan berdasarkan evaluation bar, permainan masih sebanding guys ya, masih seimbang ya. Hitam kuda kali C8 ya, makan pertukaran menteri. Putih gajah B1, hitam kuda ke D6, putih kuda ke C3, hitam F5. Yep, Hikaru ya membongkar dari sayap raja karena sudah endgame ya, nggak jadi masalah ya. Putih F3, hitam G5, putih pion kali pion, makan. Putih raja F2, hitam kuda C6, putih gajah D3, hitam raja F6, putih F4, hitam kuda B4, putih raja E2, hitam G4. Nah, kalau kita perhatikan di sini rajanya semakin aktif ya, karena endgame itu ya raja harus diaktifkan ya. Biar apa? Biar ini ya, menguasai posisi ya, menguasai pergerakan lawan ya. Biasanya endgame seperti itu ya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita bermain endgame, kita harus bermain seperti mesin ya, kita bermain seperti engine. Kemudian putih raja D2, hitam raja E7,
putih gajah B5. Ya, kenapa gajahnya ditaruh di B5? Untuk ya mengurangi pergerakan daripada raja hitam, karena raja hitam ini ya harus diaktifkan, sama raja putih juga harus aktif pada endgame. Kemudian hitam raja D8, putih gajah A4, hitam kuda A6, putih gajah B5 ngancam kuda, hitam kuda C7, putih gajah C6, raja C8, hitam raja C8, putih raja E2, hitam raja D8, putih raja D2. Udah kayak ini ya, kayak ngajak remis ini ya. Kemudian Hikaru nggak mau remis, dia memaksa dengan kuda A6. Yap, putih gajah A4, Hikaru raja E7, putih gajah B5, Hikaru kuda B4, putih gajah A4, Hikaru kuda F7, putih gajah ke B5, Hikaru kuda ke H6. Yep, kudanya kemana-mana ya, nyari posisi. Ya, kenapa kudanya muter-muter? Ya, nyari petak yang bagus gitu. Ya, putih gajah D3, hitam kuda G8, putih gajah B1, hitam kuda ke F6, putih raja E1, hitam raja D6, putih kuda A4, hitam kuda D7, putih raja E2, hitam raja C6. Ya, kalau kita perhatikan mereka ini muter-muter ya. Ya. Kenapa muter-muter? Ya, karena mereka nggak mau remis ya. Sebenarnya permainan seperti ini udah layak remis ya. Cuman ya kita perhatikan Hikaru itu pengen menang guys ya, karena jumlah pionnya juga sama ya, pionnya 5. Ya, mungkin perbedaannya itu ada pada gajah terang ya. Gajah terang daripada Fabiano. Hikaru punya 2 kuda, Caruana punya gajah. Kemudian putih raja E1, hitam kuda A6, putih gajah D3, hitam kuda C7. Yep, siapa yang akan blunder nanti di sini? Kalau saya perhatikan ya, permainan ini ya mereka menjaga supaya untuk tidak blunder ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau lu bermain catur, lu cukup ngejaga biar lu nggak melakukan kesalahan aja ya. Nggak usah lu mikirin ya langkah-langkah yang brilian dan sebagainya. Nggak usah ya. Cukup lu mainnya posisional, kemudian tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian putih kuda C3, hitam kuda ke F6, putih kuda A4, hitam kuda C8, putih kuda C5, hitam kuda G7. Nah, di langkah berikutnya Fabiano Caruana melakukan blunder dengan apa? Dengan kuda ke A4. Boom. Ya, kenapa ini blunder? Ya, menurut kalian gimana? Coba. Kenapa langkah ini blunder? Ya, harusnya Stockfish menyarankan raja ke ke F2 ya, bukan kuda yang ke ini ya, ke A4. Ya, ini blunder guys ya. Kenapa ini blunder? Karena kemungkinan ya Hikaru akan ya melakukan kuda ke E4 ya, kalau misalnya dibalas Fabiano misalnya gajahnya ke ya F1 misalnya, Hikaru bisa dapat pion guys ya. Boom. Yep. Ya, kita perhatikan. Ini yang terjadi ya. Kenapa
Stockfish mengatakan bahwa Fabiano Caruana ini blunder ya. SMP siap makan pulang, kudanya langsung balik lagi. Yup, yup, ini langkah blunder ya. Kita kembali ya. Yup, benar saja. Ya, yup, ini dimakan guys ya. Ini makin blunder lagi ya. Coba kita perhatikan evaluation barnya. Evaluation ini makin gede buat Hikaru ya. Sedikit saja kesalahan di level Grandmaster ya. Mereka bisa langsung melihat guys, notice gitu keblunderan mereka. Nah, tambah lagi blunder ya. Kuda ke C3. Aduh. Caruana. Yup. Hikaru tidak menyanyiakan kesempatan ini guys ya. Dia langsung on fire ya. Kuda ke F5, putih F2, hitam raja ke B6, putih kuda ke 4. Yup. Langsung disosor guys ya. Kuda ke F5, raja putih ke B4, raja hitam ke B4, kuda putih B7, hitam raja kali B3. Wis, makin ini ya, makin on fire ya Hikaru. Putih kuda kali A5. Yup, rajanya menepi, kuda nyari posisi, kuda putih nyari posisi, raja Hikaru makin mendekat ke D2 ya. Kuda Fabiano makin gak jelas kemana-mana. Yup, Hikaru pukul pion ya. Yup, Hikaru pukul Hikaru kuda kali E3, putih skak raja. Yup, raja ke C3. Yup, muter-muter ya. Kita perhatikan ya langkahnya. Wih, lagi-lagi ya. Fabiano melakukan kesalahan lagi, blunder maning ya. Yup. Ya, ketika Fabiano melakukan blunder, Fabiano langsung menyerah. Kenapa menyerah? Ya karena posisinya sudah nggak bagus lagi guys ya. Kita perhatikan, nggak bisa kemana-mana guys ya. Kuda daripada Hikaru ini sangat kuat guys ya, sangat kuat sekali. Menurut kalian gimana? Apakah pertarungan kali ini ya berpihak pada Hikaru Nakamura? Apakah Hikaru Nakamura ya bikin sebuah kebingungan lagi gitu seperti partai sebelumnya? Apakah Nakamura bikin Hikaru bingung? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.